Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita akan nyobain nih Samsung A57. Kita akan tes kameranya. Apakah worth it? Karena harganya kan sudah menjulang tinggi ya. Jangan sampai kalian nyesel pas udah beli Samsung A57, ternyata hasil kameranya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi pastiin nonton video ini sampai akhir biar kalian nggak salah pilih. Dalam video kali ini kita akan nyobain kamera dari Samsung A57. Nanti kita cobain fotonya, videonya, terus kita juga akan komparasi antara Samsung A57 dengan beberapa HP pilihan kami yang kira-kira bisa ngelawan nih HP. Terus nanti di akhir kita akan cobain untuk upload ke sosial media. Apakah hasilnya terkonversi atau enggak? Yuk kita pertama cobain kamera bagian fotonya dulu ya. Kita masuk ke aplikasi kamera bawaan dari Samsung. Nah, di bagian sini teman-teman, ini adalah fotonya. Kalau kalian pengen pakai resolusi mentoknya yang 50 megapiksel, ini kalian harus pencet bagian atas ini karena kalau standarnya kan 12 megapiksel. Nah, kayak gini dia baru masuk ke 50 megapiksel. Oke. Terus kalau di bagian bawah ini fitur-fitur lainnya seperti portrait mode yang belakangnya ngeblur gitu ya. Terus ada juga ini mode seru atau fun. Ini pakai filter untuk dasarnya kayak gitu ya. Kalau ada wajah nanti bisa detect sendiri dan berubah sendiri kayak gitu filternya. Terus di video ini mentok di bagian UHD 30 fps atau 4K 30 fps kayak gitu ya. Ini full HD-nya dan 60-nya, HD-nya ya 30 kayak gitu ya. Mentoknya di sini aja teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang lainnya. Nah, kalau lainnya kayak gini ada Pro modelnya, terus ada Video Pro, terus malam, makanan, panorama, makro, gerak lambat, dan hyperlapse. Yang unik dari UI Samsung yang kali ini adalah kita bisa edit. Nah, kita bisa ubah-ubah ini. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, ibarat kayak gitu. Misalnya nih, potretnya tadi kan ada di sebelah foto, ya kan? Nah, ini kita nggak suka nih konfigurasi seperti ini. Potretnya kita masukin ke sini aja. Tapi kita lebih sering foto makanan, kita pindah aja ke bawah. Nah, kita bisa atur di bagian bawah yang tadi itu pilihan-pilihannya menjadi sesuai dengan yang sering kita pakai. Nah, di sini ada fitur makanan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini yang spesial dari UI Samsung sih. Ya. Oke, itu aja dulu ya. Kita coba untuk fotonya dulu. Sekarang kita jepret dulu teman-teman. Oh ya, untuk konfigurasi kameranya ini ada 50 megapiksel untuk bagian kamera utamanya. Terus ini ada 0,6-nya atau ultra wide-nya. Kalau kita zoom mentok ini 10 kali. Nah, kayak gini nih. Tulisan itu kelihatan nggak ya? Bisa mentok lagi nggak? Nggak, ini mentok di 10 kali. Oke, kayak gitu. Kita coba foto satu kalinya aja. Oke, kita coba ultra wide-nya. Oke, kita coba zoom mentok. Kalau tadi kita baru zoom, ini kita foto aja. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Wow. Kalau menurut pandangan saya ya teman-teman, ini kamera Samsung A57 dengan catatan di siang hari ini benar-benar bagus sih. Untuk hasilnya, detailnya dapat semua. Walaupun ini pakai kamera yang standar ya, masih 12 megapiksel. Kalau dinaikkan ke 50 megapiksel pasti lebih bagus lagi. Ini catatan penting sih karena ini siang hari. Jadi hasil kameranya oke banget untuk satu kalinya. Warnanya dapat, dynamic range di bagian awan-awan ini, langit-langit itu masih ada birunya, masih ada putihnya. Jadi bisa terpisahkan. Daun-daunnya juga detailnya masih pada dapat semua. Walaupun tetap ada sentuhan AI ya teman-teman. Wah, ini ultra wide-nya pun juga sama nih. Jadi detailnya masih dapat, bagusnya juga masih dapat, dynamic range-nya masih dapat. Bagus lah. Nah, cuman kalau di zoom sampai 10 kali agak ekstrim ya. Ini kita masih bisa zoom lagi ya. Ini kelihatan lah ya betapa dia agak hancurnya ini. Cuman so far ya oke lah untuk hasil kamera bagian belakang atau main kamera dari Samsung A57. Kalau menurut kalian hasilnya gimana? Coba komen di bagian bawah.
Tadi kita udah nyobain kamera utamanya untuk foto-fotonya, sekarang kita cobain selfie-nya dulu sebelum kita nanti nyobain untuk videonya. Untuk kameranya sebenarnya konfigurasinya udah menarik nih teman-teman. Kamera utamanya udah 50 megapiksel, kamera ultra wide-nya 12 megapiksel, dan ada kamera makro 5 megapiksel. Sekarang kita nyobain kamera depan yang 12 megapiksel itu ya. Hasilnya gimana? Yuk kita coba selfie dulu. Nah, oke, kalau menurut pandangan saya ya teman-teman, dari kamera depannya cukup baik ya. Ini walaupun cuma 12 megapiksel tapi hasilnya cukup baik. Tapi memang bukan yang terbaik di kelasnya. Jadi kalau emang kalian nyarinya sebuah HP dengan kamera terbaik sih Samsung A57 seperti ini masih lebih kurang. Karena rata-rata yang di harga segini pada pakainya kan 32 megapiksel. Ini resolusinya agak jauh. Cuman kalau ditanya, Bang gimana sih menurutmu tentang kamera depan Samsung A57? Bisa dipakai dan cukup baik, bisa kok kalau mau diupload ke sosial media menurutku ya dengan hasil yang seperti tadi. Sekarang kita cobain untuk videonya teman-teman. Kita akan coba jalan ke sana, resolusinya kita set di UHD 30 atau 4K 30 fps. Stabilizernya kita on kan. Super steady-nya, sorry. Oh, nggak bisa guys, coba kalian harus lihat ini deh. Coba kalau dilihatin ini kan kita mentok di UHD 30 fps ya. Kalau misalnya kita aktifin untuk super steady-nya, dia akan turun ke full HD 30 fps. Ini udah nggak bisa diganti. Oke, kita coba yang ini aja kali ya. Yang super steady aja lah ya. Kita cobain yang super steady, tapi resolusinya mentok di full HD 30 fps. Kita coba jalan ke sana. Oke teman-teman, kalau ini adalah pengetesan kamera utama untuk video dari Samsung A57. Kalau menurut kalian hasilnya gimana? Oke atau enggak? Silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Nah itu tadi adalah percobaan untuk kamera utamanya dari Samsung A57. Sekarang kita jalan ke sana balik, tapi kita cobain kamera depannya. Kamera depannya nggak ada super steady-nya, jadi langsung UHD 30 aja ya. Yuk kita cobain. Nah sekarang kita lagi nyobain kamera depan dari Samsung A57. Kalau yang ini sih nggak ada ultra steady-nya atau steady aktifnya gitu ya. Tapi kalau untuk kestabilannya sih udah cukup sih. Jelo-jelonya juga nggak begitu kelihatan. Tapi kalau menurut kalian gimana untuk hasil Samsung A57 kamera depannya? Silahkan komen di bagian bawah ya. Nah itu yang kurasakan saat nyobain kamera depan dari Samsung A57. Kalau menurut kalian hasilnya gimana? Udah menyetara iPhone atau belum? Karena mengingat harganya yang emang nggak murah kan. Jadi kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bagian bawah ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba ngetes ketiga HP ini ya. Samsung A57, kita akan lawanin dengan iPhone 13 yang menjadi iPhone yang kira-kira harganya udah mulai manusiawi gitu ya. Terus kita juga akan bandingkan dengan Tecno Camon 50 Pro. Kenapa? Karena menurut kami kamera dari Tecno Camon 50 Pro ini adalah yang terbaik untuk Android dengan harga yang paling best value atau value for money-nya itu paling dapat gitu ya. Hasilnya gimana nih kalau kita lawanin Samsung A57 melawan mereka berdua? Yuk kita langsung masuk aja ke kameranya. Kita pertama ambil foto dulu kali ya teman-teman. Kita ambil foto dulu. Ini kita bener-bener nggak kita setting apa-apa. Jadi langsung melihat untuk hasilnya. Ini kok, oh ini udah paling mentok ya. Oke, kalau dari penglihatan saya, ini mungkin karena layar HP-nya ya. Ini kelihatan banget antara iPhone 13 dan Tecno Camon 50 Pro. Itu lebih terang, lebih putih. Tapi di Samsung A57 ini kelihatan menguning. Tapi mungkin ini karena layar HP-nya juga bisa pengaruh sih teman-teman. Coba kalau kalian di layar kalian gimana untuk hasilnya? Nah kalau dari saya sih paling suka jujur tetap dapat di Tecno Camon 50 Pro 5G sih. Untuk hasil jepretan fotonya tanpa kita atur atau otak-atik apapun. Jadi untuk foto saya masih megang Tecno Camon 50 Pro. Tapi kalau ditanya Samsung A57 gimana Bang untuk hasilnya? Bersaing, cukup baik kok, cukup baik. Bukan yang terbaik tapi cukup baik dan sudah cukup kalau kalian pakai Samsung A57. Sekarang kita coba untuk videonya. Kita masuk lagi. Ini videonya
resolusinya kita bisa buat di 4K ya. Kita buat sama-sama, kita buat di 4K 30 kali ya. Oke, kita mentokin dulu. Nih ya. Ini kita buat di 4K 30. Sebenarnya di iPhone itu sebenarnya bisa sampai 4K 60, tapi karena kedua HP yang lainnya itu cuman 4K 30 fps, jadi kita pakainya 4K 30 fps. Sekarang kita akan coba jalan, teman-teman. Kita rekam dulu. Nah, ini adalah pengetesan Samsung A57 melawan Tecno Camon 50 Pro 5G dan iPhone 13. Gimana kalau menurut kalian? Untuk dari segi kestabilan sebenarnya Samsung A57 bisa cukup menyaingi dari iPhone 13 sendiri ya. Oke nggak? Kalau menurut kalian gimana? Coba nih. Untuk detail-detailnya dapat nggak? Ya kan? Samsung A57 ini masih dapat banget nih. Kalau misalnya kalian pingin hasil video yang cukup baik. Tapi Tecno juga nggak kalah kok. Tapi untuk kestabilan memang iPhone masih yang terbaik. Nah, itu tadi adalah percobaan Samsung A57 kita lawanin dengan iPhone 13 dan Tecno Camon 50 Pro 5G. Hasilnya gimana? Kalau menurut saya Samsung A57 ini masih cukup baik. Jadi dia tuh kayak main aman gitu loh, bukan yang terbaik, tapi bukan juga yang jelek. Kalau kita ngomong jelek juga enggak juga, tapi kalau ngomong bagus nggak sebagus itu. Jadi main aman, ibarat kayak gitu. Untuk kelas harganya, apalagi sih mengingat harganya yang udah nyentuh ke 7 jutaan, Samsung A57 ini saya malah berekspektasi tinggi nih untuk hasil kameranya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Hasilnya udah cukup belum dengan harganya yang segitu? Coba tulis komen kalian di bagian bawah ya. Oke, setelah tadi kita bandingin antara Samsung A57 ini melawan iPhone dan Tecno Camon 50 Pro 5G, sekarang kita akan cobain ke sosial media, karena ya kita kan kalau kamera biasanya share ke sosial media kan. Sekarang kita coba di Instagram aja ya. Kita masuk ke Instagram. Oh ya, buat kalian yang belum follow, ini Instagram pribadinya Duogi ID. Pengikutnya baru 400, jadi tolong bantu follow guys untuk Instagramnya. Oke, sekarang kita coba untuk Samsung A57. Kita masuk dulu ke kameranya. Kita nggak setting apa-apa ya, jadi ini langsung dari kamera Instagram Samsung A57 gitu ya. Kita ambil foto dulu. Kita foto dulu 1 kali jepretan. Ini objeknya apapun nggak apa-apa lah ya. Oke, ini kita udah ambil foto. Kita tulis dulu. Tulisannya adalah tes kamera Samsung A57. Gini lah ya. Oke. Oke, kayak gini, kita langsung upload aja. Ya, sambil diupload, nanti buat kalian yang penasaran hasilnya kayak gimana, kalian bisa mampir ke Instagram kami, yaitu duogi.id. Masuk aja, nanti akan ada di sorotan atau di highlight gitu ya, untuk tes kameranya. Ini udah ke-upload. Nanti kita akan lihat juga di device yang lain, apakah hasilnya terkonversi atau enggak. Ini untuk fotonya. Sekarang kita coba untuk videonya. Masuk lagi, kita coba videonya ya teman-teman. Ini nih. Oke, ini adalah tes video Samsung A57. Untuk hasilnya gimana? Ini langsung dari Instagramnya ya. Stabilisasinya, ya ini agak silo efeknya kerasa sih. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian nilai sendiri. Nah ini, Samsung A57, Galaxy A57. Oke. Oke, ini ya. Oke, ini kita kecilin dulu aja. Kita kasih tulisan tes video Samsung A57. Oke, kita taruh di sini juga. Nah, ini kayak gini. Nanti kalian bisa cek sendiri di highlight juga. Kalian bisa cek untuk hasilnya kayak gimana. Kalau dilihat dari hasil HP-nya sih, itu ya aman-aman aja, apalagi untuk fotonya ya masih bagus-bagus aja nih untuk hasil fotonya. Terus kalau dari videonya, ya yang seperti saya bilang tadi, kalau langsung rekam dari Samsung A57-nya sih agak Silo efeknya tuh agak kerasa, glitter-glitter, oh glitter siapa nih? Geter-geternya itu tuh, nah tuh, kerasa nggak sih? Kalau saya sih kerasanya kayak gitu. Coba kalian cek sendiri langsung ke Instagram kami yaitu duogi.id. Ini kan tadi kita nyobain ngelihat dari Samsung A57-nya ya. Sekarang kita coba
lihat di iPhone atau di HP pribadi saya ini. Kita masuk aja ke Instagram, bentar tak bukakan dulu. Oh ya, ini udah di Instagram, ini sama Instagramnya Duogi ID ya. Kita lihat untuk hasilnya tadi. Nah, cukup bagus sih untuk hasil fotonya ya teman-teman, tes kamera Samsung A57 ini. Ya bener, ternyata bener-bener kerasa karena tadi layar Samsungnya ya. Tadi kan di Super AMOLED gitu kan. Nah kalau di HP pribadi saya ini kelihatan menurut saya malah lebih bagus sih dari segi fotonya. Kalau dari videonya gimana? Oke, jujur izin banget ya, ini untuk videonya agak kurang sih sebenarnya. Kalau dari saya ya, tuh kan. Stabilisasinya tuh kayak kurang optimal gitu. Menurut saya ini masalah software aja sih, harusnya bisa dibenerin oleh Samsung ya. Semoga Instagram juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari Samsung A57. Kalau dari saya itu sih, dari IG-nya, terus tadi kita juga udah ngelihat hasil-hasil coba foto, coba rekam video, terus kita juga komparasi dengan beberapa HP lainnya seperti iPhone 13, Tecno Camon 50 Pro 5G, terus kita upload ke sosial media, yang hasilnya kalau menurut saya pribadi biasa aja. Samsung A57 hasil kameranya biasa aja. Bagus? Iya. Bagus banget? Enggak. Jelek? Enggak bisa dibilang jelek karena ya cukup baik lah untuk kelas di harganya juga kan. Menurut saya sih ini overpriced sih untuk hasilnya yang seperti itu. Cuman perlu diingat lagi, ini Samsung. Jualannya, inti poinnya bukan di bagian itu aja, bukan di bagian kamera aja. Jadi untuk menilai HP kita nggak bisa lihat. Cuman kalau dari segi kameranya, ini tadi kita udah nyobain semuanya. Nah setelah ini kalian akan saya ajak untuk melihat hasil foto video lainnya, termasuk juga hasil untuk low light-nya nih, gimana? Tadi kan kita di siang hari cahayanya bener-bener cukup, jadi saya bilang cukup baik ya, bagus juga. Nah gimana kalau nanti di malam hari, karena Samsung A57 kan punya fitur nightography kan, jadinya harusnya kamera di malam harinya lebih baik dari seri-seri yang sebelumnya kayak gitu. Nanti kita akan coba, kita akan tampilin ke kalian juga di akhir video. Jadi pasti nonton sampai akhir ya. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang ikutin dari awal hingga akhir video. Terima kasih banget udah nonton full semuanya tentang tes kamera Samsung A57. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.
Oke teman-teman, sekarang kita lagi ngetes di malam hari. Kalau dibilang low light banget juga enggak sih. Ini pakai kamera utama. Kita pakainya 4K 30 fps ya. Kondisinya lagi hujan. Kalau menurut kalian gimana? Kalau tadi kan siang ya. Ini kita lagi malam hari. Kondisinya kayak gini. Oke nggak? Coba teman-teman nilai sendiri nih untuk kamera utamanya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ngetes kamera depan dari Samsung A57. Untuk hasilnya gimana Ri? Ini sebenarnya kalau dibilang malam banget ya enggak sih. Cuman udah malam ya. Ini kebantu sama cahaya-cahaya. Kondisinya lagi hujan. Kalau menurut kalian gimana? Untuk hasilnya, ini kebantu banget sih sama cahaya lampu. Jujur ya, kita tuh sebenarnya pingin ke sana yang nggak ada lampunya gitu. Cuman masalahnya ini lagi kondisi hujan. Mungkin nanti aja ya di foto-fotonya. Nanti kalau nggak hujan coba kita rekam lagi. Kalau menurut kalian gimana untuk hasilnya? Oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri.